Oke, di video kali ini saya mau ngebahas tentang bagaimana cara membuat video tanpa menggunakan skrip. Jadi alasan saya tidak pernah menggunakan skrip pas bikin konten itu karena saya ngerasa itu terlalu kaku, teman-teman. Terlalu kaku dan terlihat sangat-sangat tidak natural, teman-teman. Jadi kenapa saya selalu memilih buat bikin konten itu selalu tanpa menggunakan skrip. Hampir semua konten-konten yang ada di akun saya, di akun pertama, di akun kedua itu saya tidak pernah menggunakan skrip sama sekali. Nah, di video kali ini saya mau ngebahas apa aja poin-poin penting yang bisa teman-teman ambil dan teman-teman bisa praktekin di akun teman-teman supaya teman-teman bisa lancar bikin konten tanpa menggunakan skrip. Misalnya untuk promosi alat cukur kayak gini biasanya saya pakai dulu alatnya, teman-teman. Nah, saya pakai dulu alatnya, saya cobain fiturnya. Udah, kemudian saya tinggal jelasin aja. Jadi sesederhana itu. Jadi kalian bakal lebih natural lagi ngejelasin tentang produk atau promosikan produk yang pengen kalian jual itu kalau kalian tahu cara pakainya, kalau kalian udah dapat manfaatnya. Jadi kalau kita jualan produk itu usahakan bendanya itu emang kalian butuh, emang kalian pakai dan kalian juga coba gitu, nggak asal jual-jual aja. Jadi itu yang saya pakai di akun saya. Jadi saya sama sekali nggak pernah pakai skrip bikin video. Baik dari video-video saya yang pertama, video saya yang pertama saya upload itu benar-benar tanpa skrip semua, teman-teman. Jadi semakin sering kalian bikin video tanpa skrip itu bakal semakin cepat dan semakin efisien kalian bikin konten setiap harinya. Kalian mau bikin 5, kalau kalian mau bikin 9 konten, 10 konten itu bakal jadi lebih mudah. Tanpa menggunakan skrip itu menurut saya jauh lebih bagus. Dan bahkan top kreator kayak Bang Hendra Setio, Bang Berto, Kohen, siapa lagi, Kokamsem itu udah nggak pakai skrip lagi, teman-teman. Karena mereka cobain dulu produknya. Kemudian mereka tinggal jelasin aja. Misalnya kayak gini ya. Ini alat cukur Enten Z3 Mini, mata pisaunya udah tajam banget dan ini buat bersihinnya juga gampang banget ya. Jadi kalian nggak perlu asah lagi karena setiap kalian pakai ini mata pisaunya bakal langsung diasah, teman-teman. Nah, di belakang sini ada port Type-C buat ngecas alat cukurnya, kemudian ini tombol buat ngidupinnya. Dan ini udah nyaman banget buat dipakai cukuran, udah aman buat dipakai di jenggot, di kumis, di jambang, pokoknya udah aman banget. Yang tertarik, ini harganya 80 ribuan aja, yang pengen belinya lewat kerannya di pojok kiri bawah sini. Nah, kalian pasti bisa bedain konten-konten orang yang pakai skrip dengan yang tanpa skrip. Pasti yang tanpa skrip itu jauh lebih natural, teman-teman. Jadi semakin kalian terbiasa ngejelasin produk itu, nanti kalian bakal nemuin bahwa kalau kalian pakai skrip itu sangat-sangat nggak bosenin. Ada yang bingung cari hook, ada yang bingung cari itu, cari ini, cari itu, nggak usah. Kalian tinggal jelasin pengalaman penggunaan produknya aja. Nah, misalnya untuk produk tisu, kalian nggak perlu jelasin produk tisu itu produk tisu yang biasanya 50.000 dapat 10 itu kalian nggak perlu jelasin cara pakainya karena semua orang udah tahu itu adalah tisu. Jadi kalian tinggal mainin di harga aja. Wah, tisu ini 50 ribuan aja udah dapat 10 pieces nih, kapan lagi? Sesimpel itu. Buat kalian yang jual produk home living, produk fashion, kalian nggak usah pakai skrip, teman-teman. Kalian tinggal jelasin pengalaman pakainya aja. Kalian tinggal jelasin nih, kalian tampil di depan kamera, wah ini baju kaos gokil banget, harganya 60 ribuan doang. Nah, untuk bahannya ini udah pakai full 100% katun dan ini udah nyaman buat dipakai. Kalian tinggal jelasin senatural seperti itu. Karena dari pengalaman saya, teman-teman, untuk video-video baik di sosial media saya yang lain, ketika saya bikin video tanpa skrip itu lebih enak buat disimak sama orang. Kayak kalian nonton video-video dari Timothy Ronald itu nggak ada skrip sama sekali, tapi mungkin ada poin-poin penting yang dia sampaikan itu ditaruh sebagai pointer. Misalnya dia lagi bahas tentang inflasi, misalnya dia lagi bahas tentang teknik investasi kripto, membangun bisnis, itu pasti ada poin-poin pentingnya biar pembahasannya itu nggak lari kemana-mana. Tapi kalau sekedar buat bikin video 1 menitan buat ngejelasin produk seperti ini, menurut saya skrip itu sangat-sangat tidak dibutuhkan. Karena cenderung audiens itu lebih suka orang yang ngejelasin produk secara natural. Makanya kalian bisa lihat dari kontennya Pak Deno, kontennya Haji Basri itu nggak ada skrip sama sekali. Mereka cuma jelasin produknya aja. Ini tisu, ini jas hujan, ini handuk. Mereka cuma ngomong aja di depan kamera. Jadi dari sekarang teman-teman belajar tanpa menggunakan skrip. Jangan tergantung sama skrip, teman-teman. Karena menurut saya itu terlalu membuang-buang waktu. Kalian harus hafalin skripnya, kalian bikin kontennya sambil baca. Jadi dengan kalian sering bikin konten tanpa skrip itu nanti kosakata kalian itu bakal bertambah.
Oh, jadi kalian nggak kaku lagi bikin konten, lebih natural lagi. Karena ini udah saya coba teman-teman, bikin skrip pakai ChatGPT, cari hook lah itu ini nggak usah teman-teman. Yang orang perlu itu kalian jelasin manfaat produknya, harganya, kemudian gimana fitur-fiturnya, udah call to action. Sesimpel itu. Kalian nggak perlu terlalu panjang lebar ngejelasin produk karena itu akan ngebuang waktu orang. Bikin konten itu kurang dari semenit atau semenit lebih dikit, lebih 2 atau 3 detik itu udah oke. Jadi menurut saya bikin konten dengan skrip itu terlalu buang-buang waktu. Terutama buat saya yang udah mulai brutal konten di 9 konten sehari, itu kalau pakai skrip itu sangat-sangat membosankan. Nah, jadi kalau saya promosiin produk itu sekarang saya nggak pernah pakai skrip lagi. Jadi misalnya buat promosiin gimbal stabilizer kayak gini. Itu kalau harus pakai skrip mungkin saya bakal ngabisin 2-3 menit buat ngejelasin fitur-fitur produk ini. Jadi yang saya ambil adalah poin-poin pentingnya aja, jadi saya nggak perlu pakai skrip. Saya tinggal jelasin nih. Saya tinggal jelasin ini gimbal stabilizer buat ngatur posisi HP-nya sangat-sangat fleksibel, bisa berputar 360 derajat seperti ini. Buat ngatur posisi HP dari portrait ke landscape tinggal pakai tombol ini aja. Jadi untuk penggunaannya udah fleksibel banget. Nah, kemudian di belakang sini sudah ada lampu LED-nya juga, jadi buat penerangan udah lebih dari cukup. Nah, dan di sini udah ada remote Bluetooth-nya, multifungsi banget, bisa dipakai sebagai kamera shooter, buat ngatur posisi HP juga bisa banget. Bisa dipanjangin juga, bisa jadi tripod tongsi seperti ini, dan ini kakinya udah model 3 ya, jadi udah lumayan kokoh, jadi kalian bisa pakai sebagai mini tripod juga. Kemudian tinggal hook-nya pakai ini aja nih. Yang tertarik dengan gimbal TNW Q18 ini, belinya lewat keranjang di pojok kiri bawah sini. Jadi bikin konten itu, kalian pakai dulu produknya. Kalian hafalin betul-betul fitur-fiturnya. Kira-kira nih fitur yang mana nih yang bakal jadi hook. Nah, contohnya kayak dia muter 360 derajat seperti tadi, itu kan udah jadi hook. Jadi hook itu nggak cuma buat kata-kata aja. Jadi hook itu bukan cuma kata-kata ada. Jadi kalian bisa pakai visual hook. Misalnya alat cukur kayak gini, kalian pakai potong ini sambil cukuran, rontok-rontokin bulunya, itu udah bisa jadi hook teman-teman. Karena banyak banget pemula-pemula itu yang terlalu bingung dengan skrip. Padahal skrip itu yang paling bagus adalah yang paling natural, yaitu menceritakan gimana cara pakai produknya, manfaat produknya. Kalian tinggal ceritain itu aja. Jadi ketika kalian ngejelasin produknya itu jauh lebih natural. Daripada kalian harus bikin skrip dulu, bikin kontennya sambil baca skrip, itu terlalu buang-buang waktu. Jadi emang butuh gitu. Kita butuh evolusi dari bikin konten dengan skrip, kemudian bikin konten tanpa skrip, itu butuh waktu. Tapi kenapa kalian nggak langsung lompat aja buat bikin konten tanpa skrip? Nah, nanti kalian pelan-pelan bakal terbiasa, walaupun mungkin di konten kedua, ketiga, sampai konten ke-100 itu kalian terbata-bata, tapi berani saya jamin, kalau kalian udah terbiasa bikin konten tanpa menggunakan skrip, nggak terpaku dengan skrip, nggak terpaku dengan ChatGPT atau skrip generator lainnya, kalian bakal terbiasa. Karena menurut saya kalian bikin skrip itu bener-bener buang-buang waktu, teman-teman. Nah, kalau kalian bikin konten, tinggal gini-gini aja. Kalian hafal betul nih, produknya, fungsinya seperti apa, manfaatnya apa, fiturnya apa, harganya berapa. Kalian tinggal bikin kontennya aja. Misalnya kayak alat cukur ini nih. Alat cukur Philips ini. Saya tinggal contohin. Ini alat cukur Philips Sound Blade. Ini mata pisaunya udah elastis banget, jadi bisa ngikutin kontur wajah kita. Dan ini mata pisaunya bisa diganti-ganti ya. Jadi kalau udah nggak tajam lagi, kalian tinggal ganti dengan mata pisau yang baru. Dan ini udah tajam banget karena untuk dinamonya ini udah bisa berputar sampai 6000 rpm, jadi udah tajam banget. Buat dipakai cukur jenggot, cukur kumis, cukur jambang, hairstyling juga bisa banget. Karena kita udah dapat 2 sisir klip dengan ukuran 1 mm dan juga 3 mm. Jadi kalau cari alat cukur itu cari dari brand yang udah pasti-pasti aja. Contohnya kayak Philips Sound Blade ini. Yang pengen belinya lewat keranjang di pojok kiri bawah sini. Nah, kalian tinggal kemas aja itu kontennya seperti apa. Yang jelas intinya adalah kalian itu emang make produknya, kalian tahu fiturnya, kalian tahu harganya. Itu poin-poin penting yang perlu kalian catat. Yang pertama yang perlu kalian catat sebelum bikin konten tanpa skrip itu adalah manfaatnya dulu. Kasih tahu orang manfaatnya. Nah, kalian bisa bikin hooknya dengan cari masalah. Alat cukur kalian gampang berkarat, ya udah pakai ini aja, alat cukur anti karat dari Philips. Ini Philips Sound Blade udah anti karat. Kalian mau rendam air, kalian mau basuhin, mandiin setiap hari, ini nggak bakal pernah berkarat. Udah, hooknya tuh sesimpel itu teman-teman.
Jadi kalau kalian udah terbiasa bikin konten tanpa menggunakan skrip, kalian bakal jago banget bikin konten. Kalian lihat orang-orang yang gede-gede, kreator-kreator yang gede, itu mereka udah buang skrip, udah dibuang skrip, udah nggak butuh skrip teman-teman. Jadi ketika mereka ngejelasin produknya itu udah natural banget gitu. Karena mereka hafal betul apa yang mereka jual. Jadi banyak afiliator yang nyoba-nyoba berbagai niche, tapi mereka nggak paham dengan produk yang mereka promosikan. Nah, itu juga salah satu keanehan yang nyata gitu yang terjadi. Ada yang ikut-ikutan, tiba-tiba jual produk elektronik, tapi mereka nggak tahu produk itu, mereka nggak paham sama sekali dengan apa yang mereka promosikan. Jadi saran saya, promosikan produk yang emang teman-teman tertarik. Nah, misalnya teman-teman tertarik di elektronik, ya udah promosiin elektronik aja, nggak usah takut. Kalau misalnya teman-teman tertariknya dengan produk home living, kalian promosiin produk home living yang bisa kalian jelasin, yang bisa kalian kuasain gitu medannya. Jangan tiba-tiba kalian pengen jadi avatar yang bisa mengendalikan air, tiba-tiba kalian mau lompat ke api. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa kayak gitu. Kalian harus promosiin niche atau kategori produk yang emang kalian kuasai. Jadi itu aja. Jadi semoga video ini bermanfaat. Semoga buat teman-teman yang berjuang di TikTok affiliate, Allah mudahkan urusan teman-teman. Jangan lupa, kita ini cuma manusia biasa. Apapun yang kita dapat di dunia ini, itu semuanya atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhin maksiat, banyakin berdoanya, perbanyakin ibadahnya, pokoknya ikhtiarnya dikencengin. Pokoknya dari sekarang kalian harus mulai bikin video tanpa skrip. Jadi kalau kalian udah praktekin video tanpa skrip itu, kalian bakal ngerasain sebulan mungkin bakal macet-macet. Biasanya di bulan kedua ketiga itu udah jago banget. Oke? Semoga Allah mudahkan urusan kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.